Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Syaptra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan real, persamaan, pertidaksamaan, dan nilai mutlak. Yang pertama itu ada definisi bilangan real. Yaitu himpunan bilangan real merupakan gabungan dari bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut, kan? Bilangan real dan bilangan imajiner merupakan bilangan kompleks. Bilangan real dibagi lagi menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional dibagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat dibagi lagi menjadi bilangan bulat negatif dan bilangan bulat cacah, bilangan bulat 0 dan bilangan asli. Bilangan dapat dikomplekskan atas. Yang pertama itu ada bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang kedua yaitu bilangan cacah. Yang ketiga ada bilangan prima. Yaitu bilangan prima yaitu bilangan yang hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri. Ada juga bilangan bulat, bilangan real yang dilambangkan dengan R, yang terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Yang keenam itu ada bilangan kompleks, yaitu bilangan yang disajikan dalam bentuk A tambah IB dengan A dan B. Bilangan real I sama dengan akar minus 1 yang dinamakan bilangan imajiner. Pada bagian ini A dinamakan dengan real dan bagian B dinamakan dengan imajiner. Selanjutnya itu, apa sih bilangan irasional itu? Bilangan irasional disajikan dalam bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0 dengan A dan B bilangan bulat. Apabila disajikan dalam bilangan desimal, yaitu bilangan yang disajikan dengan menggunakan tanda koma apabila nilainya antara 0 dengan 1, maka terjadi pengulangan bilangan atau terhenti di 0 setelah tanda koma. Contohnya itu, yang pertama ada 2/7 yang hasilnya 0,285714285174. Dapat kita lihat di sini terjadi pengulangan setelah koma, yaitu 285714. Itu di sini terjadi pengulangan. Yang kedua itu 4/3, yaitu 1,333 dan seterusnya. Di sini juga terdapat pengulangan, yaitu di 333 setelah koma, ya. Teman-teman dapat lihat. Yang ketiga itu ada juga nih 3,1/4 sama dengan 0,250. Terhenti di 0 dan kembali terulang. Seperti itu, ya teman-teman, bisa dapat dipahami. Yang bilangan irasional yaitu lawan dari bilangan rasional. Apabila disajikan dalam bentuk desimal, maka pada desimal tidak terjadi pengulangan. Ini contohnya. V 3,141592654 yang biasanya disajikan dengan 22/7. Yang kedua itu ada bilangan eksponensial 27182818. Nah, di sini tidak terjadi pengulangan seperti pada bilangan yang ini, kan terjadi pengulangan. Yang ketiga yaitu bilangan akar yang tidak dapat dirasionalkan seperti akar 2, akar 5, akar 7, akar 11 dan sejenisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang interval. Jadi gimana sih tentang cara penulisan interval dan penulisan himpunan penyelesaian yang ada di pertidaksamaan. Jadi kalau kita ngebahas tentang interval, jadi interval ada dua, yaitu interval terbuka dan interval tertutup. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar pertidaksamaan kayak gini, A kurang dari X kurang dari B. Misal contoh 2 kurang dari X kurang dari 5. Jadi nilai X nya itu 2 dan 5. Jadi bisa kita simpulkan A itu kurang dari X, si X itu kurang dari B. Nah ini menunjukkan interval terbuka. Kenapa ini disebut interval terbuka? Karena A dan B termasuk bukan bilangan si X nya. Nah kebalikannya, A kurang dari sama dengan X kurang dari B itu termasuk interval tertutup, karena nilai A sama B nya itu termasuk, jadi A nya itu kurang dari sama dengan X, si X nya itu kurang dari sama dengan B, jadi A sama B nya itu termasuk ke dalam X. Misalkan kita punya pertidaksamaan A kurang dari X kurang dari B. Nah, bagaimana sih penulisan interval? Buat penulisan interval, misal kita punya grafik seperti ini. Di sini A, di sini B. Nah, nilai X ini berada di tengah A dan B. Kayak gini. Nah kalau misalkan penyelesaiannya buat lebih gampangnya, jadi ada tanda kurung yang bentuknya seperti ini, cembung dan siku. Sedangkan interval, nah cembung itu termasuk interval terbuka, sedangkan interval tertutup bentuknya itu siku. Misalkan dia kurang dari, berarti kan A sama B nya itu enggak termasuk, berarti kita bisa pakai cembung seperti ini. Terus nilai mutlak. Nilai mutlak dari sebuah bilangan real X dilambangkan dengan mutlak X. Nih, yang merupakan jarak dari X ke titik asal 0 pada garis bilangan. Definisi umum nilai mutlak. Mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari 0 min X jika X lebih kecil dari 0. Contoh, mutlak 5 sama dengan 5 karena 5 lebih besar dari 0. Mutlak minus 7 sama dengan minus kali minus 7 sama dengan 7 karena minus 7 lebih kecil dari 0. Masuk kita ke persamaan nilai mutlak. Jika mutlak fx sama dengan A, maka fx sama dengan A atau fx sama dengan minus A,
Masuk ke contoh. Kita buat contohnya. Mutlak 3x ditambah 6 sama dengan 12. Contohnya. Ini kita perhatikan contohnya. Di sini jika mutlak fx sama dengan a, mutlak fx ini adalah 3x ditambah 6. Ini fx-nya. A di sini adalah 12. Maka fx sama dengan a atau fx sama dengan minus a. Berarti mempunyai dua cara. Kita menggunakan cara pertama. Mutlak 3x ditambah 6 sama dengan 12. Berarti fx-nya kita pakai yang ini. Cara pertama. Berarti kita keluarkan dari mutlaknya. 3x ditambah 6 sama dengan 12. Karena kita mau mencari x-nya, maka kita pindahkan 6-nya dulu. 3x sama dengan 12. Positif 6 pindah ke kanan menjadi negatif 6. Minus 6. 3x sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. X sama dengan 3 di sini pindah ke kanan menjadi bagi. Berarti 6 dibagi 3. X sama dengan 6 bagi 3, 2. Kita menggunakan cara kedua. Cara kedua yaitu fx sama dengan minus a. Berarti mutlak 3x ditambah 6 sama dengan 12. Kita masukkan fx-nya. 3x ditambah 6 sama dengan minus 12. Sama seperti cara pertama, cara penyelesaiannya. 3x sama dengan minus 12. Positif 6 pindah ke kanan menjadi negatif 6. 3x sama dengan minus 12 dikurang 6. Kamu punya utang 12, kamu utang lagi 6 lagi. Jadi minus 12 dikurang 6 sama dengan minus 18. X sama dengan 3 pindah menjadi bagi. Mengapa 3 ini menjadi bagi? Karena di sini dia istilahnya kali, 3 dikali X. Jadi minus 18 dibagi 3. X sama dengan minus 18 dibagi 3 sama dengan minus 6. Jadi di sini hasilnya 2 dan minus 6. Inilah hasil dari persamaan nilai mutlak tadi. Bentuk pangkat dan bentuk akar didefinisikan jika A adalah sebarang bilangan real dan N adalah sebarang bilangan asli atau bilangan bulat positif, maka pangkat ke nilai N dari A didefinisikan sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A seterusnya nilai A. Di sini nilai N itu difaktorkan. Jadi N faktor. Di mana A disebut basis atau bilangan pokok.
basis atau bilangan pokok, dan n dinamakan pangkat atau eksponen. Terus kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Sifat bilangan berpangkat bulat positif. Sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif ini memiliki sifat ada 5 sifat, yaitu kita masuk saja ke sifat pertama, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Sifat yang ketiga, buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali pangkat N. Sifat yang keempat yaitu buka kurung A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat yang kelima, buka kurung A per B tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Kita masuk ke contoh. Yang pertama yaitu 3x pangkat 4 X pangkat 2. Penyelesaian. Tiga X pangkat 4 X pangkat 2 sama dengan 3x pangkat 4 dikali X pangkat 2 sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2 sama dengan 3x pangkat 6. Dari contoh yang pertama kita pakai itu sifat bilangan yang pertama yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ini contoh dari sifat yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu memakai sifat yang kedua. Contoh yang kedua, 3x X pangkat 5 dibagi X pangkat 4 di mana nilai X dengan 0. Terus kita masuk ke penyelesaiannya.
penyelesaian. Tiga X pangkat 5 dibagi X pangkat 4 sama dengan 3X pangkat 1 X pangkat 5 dibagi X pangkat 4 sama dengan 3X 1 tambah 5 dibagi X pangkat 4 sama dengan 3X pangkat 6 dibagi X pangkat 4 sama dengan 3X pangkat 6 kurang 4 sama dengan 3X pangkat 2. Ini kita pakai contoh dari sifat yang kedua. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang berorde 2. Bentuk umumnya seperti yaitu AX2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Misalkan X2 dikurang 7X kurang 8 sama dengan 0. Karena hasilnya kita menggunakan pembagian faktor. Perkalian berapa yang menghasilkan X kuadrat, yaitu X dikali X. Lalu min 7X kurang 8. Perkalian berapa yang menghasilkan 8, yaitu 1 dikali 8, 8 kali 1, 2 dikali 4, dan 4 dikali 2. Lalu kita menggunakan perkalian 1 dikali 8, yaitu positif 1 dan negatif 8. Mengapa kita menggunakan ini? Karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Lalu X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan positif 1 dipindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 1. Lalu X kurang 8 sama dengan 0. X sama dengan minus 8 pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 8. Jadi himpunannya yaitu minus 1 dan 8. Inilah hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear. Persamaan linear yaitu sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinasi. Dalam pemecahan persamaan linear ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Jumlah bilangan yang tidak diketahui dapat diselesaikan jika jumlah persamaan yang tersedia paling tidak sama banyaknya dengan jumlah bilangan yang tidak diketahui. Yang kedua yaitu persamaan harus konsisten. Dan yang terakhir yaitu persamaan harus memiliki kebebasan fungsional atau fungsional independence. Wujud umum untuk persamaan linear adalah Y sama dengan MX yaitu Y sama dengan MX tambah B.
Dalam konstanta M atau menggambarkan gradien garis dua konstanta B merupakan titik potong garis dengan sumbu Y. Dengan contoh, jika 3x ditambah 12 sama dengan 7x dikurang 8, tentukan x tambah 2. Ya, pembahasannya yaitu kita fokus terhadap 3x tambah 12 sama dengan 7x dikurang 8 dulu. 3x tambah 12 sama dengan 7x dikurang 8. 3x ditambah 12 sama dengan 7x dikurang 8. Pindahkan variabel x ke kiri. Di 3x dikurang 7x sama dengan min 8 dikurang, yang ini kita pindahkan ke sini, jadi min 12. Selanjutnya min 10x sama dengan min 20, dan x nya sama dengan min 20 per min 10. X sama dengan 2, maka x tambah 2 sama dengan, yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4.